Aksi tipu-tipu berkedok investasi kembali membuat geger negeri ini. Praktek manipulasi baru terbongkar usai para korban menjerit menelan rugi. Kasus investasi bodong kerap muncul dan memakan korban silih berganti. Godaan kekayaan secara instan membuat masyarakat lupa untuk mawas diri. Lantas bagaimana pengawasan terhadap praktik yang diklaim sebagai investasi? Inilah Satu Meja The Forum, tipu-tipu investasi palsu. Penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Banyak sekali investasi-investasi saat ini menawarkan kegiatan tanpa izin. Di dalam binary option ini tidak merupakan perdagangan sebenarnya karena tidak ada barang yang diperdagangkan dan bukan merupakan investasi. Jadi ini cenderung pada perjudian. Kisah investasi abal-abal hanyalah pengulangan sejarah investasi bodong abad ini. Sejak 1968, tawaran investasi abal-abal sudah ada di Republik ini. Kini dengan perkembangan teknologi, penipuan investasi bertransformasi kian canggih. Tapi kenapa ini terus berulang? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir Maru Nasara, Koordinator Korban Binomo. Malam, Bung Maru. Malam, Pak. Kemudian melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Malam, Bang Sahroni. Malam. Kemudian ada pakar keuangan dan perbankan dan investasi Universitas Gadjah Mada, Mas Edi Junarsin. Malam, Mas Edi. Malam Pak Budiman. Kemudian ada pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnase yang beberapa saat lagi akan bergabung. Saya akan memulai diskusi ini dari Mas Maru. Mas Maru, Baik. Profesi Anda sebetulnya apa? Nah ya, kalau saya ini usaha, Pak. Wira swasta. Ya, jadi saya usaha, saya jualan aksesoris. Saya juga produksi seperti masker kain. Oke. Jualan kaos kaki dan lain-lain lah ya. Nah, jadi awalnya saya udah usaha dan terus saya mengenal Binomo ini di tahun 2020. Kenal dari siapa? Kenal. Dari YouTube pertamanya. YouTube-nya? Iklan. Jadi ada iklan dari Binomo gitu ya. Oke. Nah setelah itu saya mulai masuk itu di tahun 2021. Saya mengenal si saudara Ika. Kenal saudara Indra Ken di mana? Di YouTube, Pak. Di YouTube? Di YouTube. Oke. Nah saya mengenal di YouTube, terus mereka ini kan sukses ya, berhasil. Terus saya lihat hasilnya ini luar biasa. Oke. Seperti itu. Jadi akhirnya karena mereka juga bilang bahwa tidak mau menang sendiri, maksudnya tidak mau sukses sendiri. Jadi mereka mau mengajak orang lain. Mau mengajak orang lain untuk sukses juga? Untuk sukses bersama. Oke. Seperti itu. Akhirnya saya bergabung di sana. Saya pelajari tekniknya, ya kan diajari tekniknya. Setelah itu kita ikuti dan habis di sana, Pak. Oke. Anda habis berapa? Saya total keseluruhan sekitar 500 juta. 500 juta? 500. Kenapa Mas Maru tidak kenal dengan Indra Ken, hanya menonton YouTube, kemudian juga tertarik untuk ikut investasi? Ya, karena selama ini kan semuanya karena serba online juga, ya kan. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu jarang ketemu mentor, Pak. Apalagi pandemi waktu itu kan. Nah, jadi kami percaya ini karena kami udah lihat banyak yang bergabung di sana. Banyak bergabung? Banyak. Jadi member dalam Telegram ini ada mencapai 230.000 orang, Pak. 230.000 Telegram? Orang di dalam grup Telegramnya. Dalam grup Telegramnya Indra Ken? Ya. Oke. Dan terus muncullah testimoni yang berhasil. Oke. Jadi ada yang menang 1 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang membuat kami yakin bahwa ini benar seperti itu. Oke, Mas Maru itu investasi pertama kali masuk berapa? Itu masih kecil karena saya sambil belajar juga. Itu masih jutaan. Jutaan. Ya habis saya coba lagi puluhan juta. Oke. Habis lagi ratusan juta. Kenapa? Seperti itu. Nyoba jutaan habis, nyoba lagi puluhan juta habis, ratusan juta habis, kemudian terus masuk terus. Ya, pada awalnya kita didoktrin. Ya, didoktrin ini dalam arti gini, semakin besar modal di sini, semakin aman.
Jadi kalau si Ika ini bilang 50 juta ke atas itu udah aman. Mau kompensasi ke atas atau ke bawah itu tetap aman. Jadi dalam hati kami, saya pribadi ya, berarti kalau 50 juta ke atas mungkin 500 juta atau miliaran menurut saya itu udah jauh lebih aman. Oke. Tapi ternyata tidak. Ini aplikasinya aplikasi manipulasi semua ternyata. Kapan Anda tersadar bahwa ini adalah penipuan? Saya sadar setelah loss semua. Setelah habis 500 Habis juta, semuanya 500 juta. baru sadar ini penipuan? Itu masih belum, Pak. Saya Belum? menyalahkan diri dulu. Oh, Menyalahkan diri ini berarti saya bodoh di dalam ini, kemampuan saya terbatas, saya gagal. Kan seperti itu. Itu saya 3 bulan sampai sakit ya. Saya frustasi juga karena memang ya kami masih pengusaha kecil ya, usaha UMKM kecil gitu ya. Jadi setelah itu saya lihat ada satu grup. Nah, grup ini semua isinya itu 3.000 orang korban semua, Pak. korban semua? Korban semua. Lalu muncullah penelitian, ternyata yang mereka gunakan selama ini profit, katanya profit puluhan juta, ratusan juta itu palsu ternyata. Jadi Palsu. karena aku lihat ini palsu, aku sangat marah waktu itu, Pak. Jadi aku marah, ya, aku marah terus kami kumpulkan bukti. Satu bukti yang kami kumpulkan adalah mereka menggunakan saldo palsu, Oke. yang difasilitasi broker. Keduanya, mereka ini kan tarik riwayat itu kan ada riwayat tuh. Tarik maksudnya withdraw. Deposit and withdraw. Withdraw ke rekening mereka itu juga palsu. Anda transfer uang itu ke rekening siapa? Rekening ada di situ langsung ke binomonya. Langsung ke binomo. Ke binomonya langsung. Tapi menggunakan virtual account. Virtual account. Betul, Pak, betul. Pernah menang nggak? Menang itu nggak sebanding ya. Ada menang, ada kalah, ada menang, Oke. ada kalah. Tapi pada akhirnya semua kita akan dibantai di situ. Akan dibantai. Akan dibantai, akan habis. Oke. Seperti itu, Pak. Setiap Anda kalah, si Indra Kent itu dapat uangnya dari mana? Dia itu dapat afiliator ya. Kan dulu kami nggak tahu mereka ini afiliator. Setelah terbongkar ternyata mereka afiliator. Dulu mengakunya apa? Trader. Trader. Ya, Sama-sama seperti trader. kami. Ya. Oke. Jadi mereka mengaku trader, ya kan? Jadi untuk mempengaruhi orang sama-sama posisi kami trader ceritanya. Nah, mereka sukses, ya kan? Berarti kami pikir juga kami bisa sukses di sini. Ya seperti itu. Jadi setelah terbongkar ini ternyata mereka afiliator dan dapat hasil ya dari kekalahan orang lain hingga 70%, Pak. Oke, jadi kalau Bung Maru bid 1 juta 1 dan juta, kalah, ya. si Ika itu akan dapatkan sekitar 700.000. Betul, Pak. Betul, seperti itu. Jadi setiap kekalahan orang, Ya. dia akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan dari situ. Ah. Nah, makanya kami laporkan karena ini kejahatan. Oke. Ya, jadi nggak ada underlying asetnya juga, nggak ada yang dijual beli di sana, dan ternyata aplikasi ini penipu. Aku udah sampaikan sebelumnya bahwa di dalam ini banyak permainan. Ini aplikasinya aku ceritakan dikit ya. Ini aplikasinya kayak horor, Pak. Ini kayak horor ceritanya. Jadi ada teman kami klik 5 juta, ya kan? Klik sekali. Aplikasinya ngeklik sendiri sampai 7 kali, sampai 5 kali, sampai saldonya habis. Jadi ini kan aneh aplikasinya. Berarti aplikasinya memang udah disetting seperti itu. Kenapa Anda percaya sebetulnya kepada aplikasi yang awal-awalnya juga kemudian Mas Maru juga kalah? Di awalnya ini aku masih belum tahu itu, Pak. Masih belum kebongkar ininya. Enggak, Jadi ketika masih yakin. awal-awalnya apakah tidak ngecek legalitasnya, tidak mengecek logiknya dan lain sebagainya? Kami udah terpengaruh dengan statement Saudara Ika bahwa ini legal kan. Dia kan ada pernyataan itu. Ini legal, ini aman. Sementara mereka ini kan di Indonesia ini begitu besar namanya, begitu harum namanya, dan terus tidak ada sanksi yang diberikan di sana seandainya ini memang dilarang dalam pikiran kami kan seperti itu, Pak. Jadi seandainya mereka bisa, kenapa hanya mereka yang bisa sukses? Kenapa kami tidak? Kan seperti itu. Ya kita juga mau sukses seperti mereka kan? Oke, dan sekarang Mas Maru menjadi koordinator dari korban binomo. Ya, jadi Jumlahnya berapa banyak? sekarang ini sudah 12.000 orang lebih di dalam ini, dalam grup korban. Dan terus laporan itu datang terus ya, laporan setiap hari. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, saya ke Bung Sahroni ya, anggota Komisi 3 DPR yang membidangi masalah hukum. Bung Sahroni, ini gimana kalau Bung Sahroni melihat kasus binomo dan kasus Quotek dan sekarang ada testimoni dari korban, mewakili satu korban 500 juta. Apa yang Bung Sahroni lihat dari sini? Pertama gini, kan kalau
mulut manis, sesuai kertas yang dilihat, orang pasti tertarik, terbuai dengan apa yang disampaikan oleh para afiliator. Contohnya saya 10-12 tahun lalu juga sama diajak dengan konsep yang tadi Bang Maru diajak untuk melakukan investasi itu. Nah, tapi saya nggak pernah tertarik sekalipun mendapatkan profit yang begitu banyak misalnya dengan konsep apapun. Nah, dari sini bahwa terlihat semua orang dengan modus diberikan profit kepada orang-orang yang kecil. Orang-orang yang kiranya dia baca, dia lihat, nah disitu yang dikasih sama dia duit. Setelah itu dia memberikan cerita kepada orang-orang, kalian ikut ini saya dapat loh, saya dapat. Nah, tapi orang yang berduit yang kayak berlebihan, mau masuk, mau dapat banyak, itu kalah terus. Dan akhirnya chip in lagi. Nah, ini fenomena yang dianggap tentang afiliator yang tidak tahu karena faktor secara hukum dia nggak ngerti. Yang dia cari adalah penghasilan, gimana penghasilan itu besar dan menguntungkan dia dengan cara-cara yang dia anggap adalah ini legal. Padahal dia melakukan penipuan secara terbuka dipayungin dengan program trading tersebut. Bung Sahroni, kita coba sedikit geser ya. Bung Sahroni kan selain apa pada binary option, ada juga sebetulnya robot trading, dan saya membaca status dari Instagram Bung Sahroni ya, mungkin bisa dimunculkan ya, soal penipuan lewat robot Fahrenheit ya, mungkin bisa dimunculkan terlebih dulu. Aduh, ya ini wanted ya, artinya dari IG-nya official Bung Sahroni ada wanted. Ini kira-kira ada apa owner dari Fahrenheit ya, owner dari Fahrenheit, dan juga mengatakan siapakah pejabat publik yang kemudian terlibat. Ini model investasi yang juga muncul bersamaan ya, artinya ada soal binary option tapi juga ada robot trading Fahrenheit. Bung Sahroni, ini gimana sebetulnya? Nah, ini keterkaitan nih antara binary option, kripto, robot trading. Nanti ada ahli perbankan di sana, Pak Edi. Ini menjelaskan bahwa koneksi integrasi ini bermain. Sebenarnya pelaku utamanya ada, bukannya si Indra Ken lah, Doni Salmanan. Nah, ingat, sebelum Indra Ken menjadi tersangka, itu ada yang pertama kali ditangkap, itu sahabat saya, orang Surabaya. Namanya Yuda, cuman dia tidak show off di media sosial. Dia selalu bermain dalam komunitas kecil yang notabene dia yang tertangkap duluan. Saya pernah pancing 3 bulan lalu sebelum dia ditangkap tentang para teman-teman mau masuk ceritanya. Bung Sahroni, kalau aku baca IG Bung Sahroni, ini kan makanya saya minta Polri untuk tidak takut mengejar pelaku pemain trading. Apakah juga terbaca ada semacam backup dari pejabat-pejabat yang ikut juga bermain dalam entah itu robot trading, apa itu kemudian binary option? Pasti ada, cuman karena ada dia bukan artian backup secara terbuka, mungkin yang backing ini nggak ngerti apakah ini situasi bisnis yang benar atau tidak. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa siapapun backing di belakangnya, polisi tegak lurus untuk menindak sampai akarnya para pemain-pemain penipu masyarakat ini. Baik. Saya akan coba sebentar. Saya ke Bung Maru dulu. Bung Maru, pendek. Apakah selama Anda diperiksa di kepolisian dengan IKA, apakah juga menangkap kesan ada backup dari Indra Ken? Sampai di sana kami tidak memahami ya. Sampai di sana. Tapi yang kami tahu kasus ini sangat sulit diproses. Dalam arti untuk membuktikan itu sebelumnya, karena mungkin ada yang laporan sebelumnya. Sudah dilaporkan sebelumnya? Sudah dilaporkan. Ya, saya nggak tahu, mungkin buktinya kurang cukup ya seperti itu. Jadi laporan itu akhirnya berhenti. Waktu itu kan dilaporin di Medan kan. Di Medan. Dan itu 3 tahun dilaporkan. 3 tahun didiamkan. Ya, tidak pernah diproses.
Jadi dengan kami kemarin laporan di Barreskrim itu langsung diproses. Jadi kami bersyukur ini langsung diproses. Oke, baik. Oke, saya ke Mas Edi Junarsin. Mas Edi, ini Binomo maupun Quotek ini kan bukan pertama kali ya, sejarah bangsa ini juga sangat akrab ya. Ada dulu Kisar ya, ada YAKM. Tapi kenapa sih masyarakat ini mudah quote unquote dipengaruhi oleh rayuan-rayuan afiliator atau tenaga pemasaran? Tapi analisis Mas Edi setelah jeda berikut ini.